Ini kayaknya karena saya ngasih tugas banyak ke mahasiswa, akhirnya saya juga kena tugas. Akhirnya merasakan juga, Pak. Oke, mohon Apalagi maaf yang ya. tulis tangan. Pernah gitu? Enggak sih, Pak. Bukan Bapak. Enggak, kan saya. Itu dosen lain itu. Welcome to Educational Technologies Podcast and you can call us EduTalk. Yuk kita ngobrol bareng soal teknologi pendidikan. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat, baik-baik di rumah aja. Tetap semangat dengan masa pandemi kali ini. Jadi, di episode yang kedua ini, aku nggak akan sendirian karena kalau aku sendirian pasti nggak akan seru kan ya. Di sini ada tamu yang spesial banget. Salah satu dosen muda dari teknologi pendidikan juga. Sesuai dengan tema yang kita angkat tentang bagaimana sih rasanya teknologi pendidikan di luar negeri. Jadi, selamat datang Pak Taufik. Terima kasih. Terima Iya. kasih udah ngundang ya. Iya, sama-sama Pak. Kita juga sangat berterima kasih Pak Taufik udah mau di sini meluangkan waktu buat ngobrol di EduTalk. Pak Taufik mau menyapa teman-teman dulu yang ada di rumah. Semuanya lagi di rumah ya. Oke. Mungkin buat mahasiswa baru belum pernah ketemu saya. Saya Taufik Ihsan Slamet. Saya salah satu dosen di Prodi Teknologi Pendidikan. 1,5 tahun kemarin saya lagi tugas belajar di Amerika. Jadi salam kenal buat yang belum ketemu dan salam sayang yang sudah lama nggak ketemu. Aduh, ini nih salah satu dosen muda. Baik sekali Pak Taufik ini, nggak pernah killer kalau di mata kuliah guys ya. Ganteng juga kan ya. Amin, terima kasih. Cuman udah nggak jomblo ya. Udah nggak available ya. Udah nggak available ya. Jadi Bapak bisa diceritakan sih gimana sih rasanya tuh kalau kuliah di luar negeri itu? Secara umum ya, Iya. kayaknya bulan-bulan pertama excited sekali. Itu Excited pasti banget. ya. Apapun yang saya lakukan di sana kayaknya itu apa ya, momen pertama. Kemudian secara akademik, kemudian secara kehidupan sehari-hari, ya pokoknya perasaannya wah ini tuh sesuatu yang baru gitu. Jadi full of excitement dalam bulan 1, 2, 3, tapi nanti seterusnya mulai banyak tugas, akhirnya mulai terbiasa dengan ya sibuk dengan tugasnya gitu. Terus kenapa sih Pak kok memilih untuk ke Indiana University itu? Ke Indiananya? Iya, penasaran kenapa kan banyak kan Pak negara lain dengan kampus yang lain, kenapa kok memilih di sana? Kayaknya inspirasi pertama itu waktu kuliah S2 ya. Nah, kuliah S2 kan saya di sini di UM. Waktu S2 itu kayaknya hampir semua material, baik itu jurnal atau buku, itu pasti ada aja penulisnya itu alumni dari Indiana University. Nah, waktu itu terinspirasi dari sana. Terus mikir, kayaknya bakal mengagumkan ya kalau kita belajar educational technology langsung dari sumbernya gitu. Itu sih pemahaman pertama. Nah, tapi ketika ngelamar aplikasi beasiswa, jujur aja Indiana University bukan hanya pilihan satu-satunya gitu. Saya mungkin sekitar 5 atau 10 universitas menjadi prioritas waktu itu. Banyak juga ya Pak ya? Banyak dan banyak sekali sih, nggak banyak juga. Banyak sekali dan banyak ditolaknya juga. Kan? Nah, Indiana University jadi salah satu kampus yang waktu itu bersedia menerima saya menjadi PhD student-nya di sana. Gitu. Ada beberapa kampus, tapi karena di awal, wah Indiana University ini paling favorit buat saya, ya udah tanpa ragu lagi pilih langsung. Indiana. Iya. Tapi dari sekitar 10 lebih, itu udah ada pengumuman semua atau setelah ada pengumuman dari Indiana University diterima, langsung deh ini gas aja gitu? Gak semua sih waktu itu ya. 3 nolak. 3 pertama tuh nolak. Wah. Mana aja tuh Pak kalau boleh dibocorin? Ini harus belak-belakan tuh ya. Iya dong, biar semuanya di Amerika sih, 3 ini yang nolak semuanya di Amerika, ada di bagian, ada di negara bagian yang tersebar gitu. Saya mungkin nggak bisa nyebutin nama kampusnya. Tapi yang nerima itu ada Indiana sama ada Purdue University gitu. Sisanya belum ada kabar. Ya gitu. Jadi
antara Indiana dan Purdue, udahlah Indiana aja gitu. Tapi semuanya itu yang diajukan untuk beasiswa itu di daerah Amerika semua, Pak? Iya sih, iya sih. Kenapa tuh, Pak? Kok milihnya di sana? Balik lagi, Amerika bukan tujuan utama ya, bukan tujuan satu-satunya waktu itu. Oke. Jadi saya juga ngelamar ke beberapa beasiswa lain tuh, kayak ada di Brunei, kemudian ada di Eropa, ada di New Zealand. Nah, kebetulan waktu itu yang pengumuman duluan tuh beasiswa di Amerika. Jadi udahlah, daripada fokus saya terbagi-bagi ke yang lain gitu ya, nungguin yang lain belum pasti. Nah bener gitu tuh, saya suka kata-katanya. Daripada nungguin yang nggak jelas, mendingnya udah pasti aja. Udah deh, fokus ke sini ke satu gitu. Akhirnya tracknya udah, awalnya banyak kan negara tujuannya, karena ini udah ada yang pasti, udah pasti diterima, udah langsung gas ke Indiana University. Iya, kayak gitu. Kalau di sana itu studinya berapa tahun, Pak? Buat PhD ya? Iya, S3. buat S3-nya. S3 rata-rata 5 tahun. Itu normal 5 tahun. 5 tahun, Pak? Paling cepat 4 tahun. Ada mahasiswa yang bisa sampai 4 tahun. Ada juga yang sampai 7 tahun belum lulus. Wow. Jadi kalau saya sih kayaknya 5 tahun itu udah yang proporsional buat saya lulus deh. Kalau di Indonesia sendiri, kalau S3 itu biasanya 4 tahun ya, Pak ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun ya, sekitar 4 tahun. Ada yang paling cepat 3 tahun. Kalau di sana paling cepat? Paling cepat 4 tahun, ya. 5 itu normal. Jurusannya sendiri apa sih, Pak? Apa juga namanya Educational Technology? Jurusannya beda ya. Namanya Instructional System Technology. Instructional System Technology. Tapi kalau saya pikir sih, itu penamaan aja di Indonesia, Educational Technology. Di kampus yang saya, Instructional System Technology. Tapi ada kampus lain juga yang namanya Educational Technology, ada Learning Technology, ada variatif, tapi disiplin ilmunya sama aja di Educational Technology gitu. Tapi value yang diangkat dari situ nggak ada perbedaan ya, Pak, antara pemaksutan tab di Indonesia ini dengan yang ada di Amerika gitu? Yang itu khususnya di university-nya Bapak yang di value gimana? Maksudnya pemaknaan teknologi pendidikan itu sendiri? Nggak ada. Nggak ada perbedaan? Nggak ada. Jadi ya benar. Jadi apa yang kita pelajari di sini itu sama seperti yang dipelajari di sana, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Gitu apa aja. tuh, Pak, perbedaannya? Cara yang berbedanya? Oke. Mungkin yang pertama itu saya kurang tahu kalau yang undergraduate-nya yang S1 ya. Tapi kalau yang S3 yang paling berbeda di sana, tiap PhD student itu harus masuk dalam kelompok riset tertentu gitu. Satu kelompok riset dipandu oleh satu profesor atau 2 profesor gitu. Yang kelompok riset itu dibiayai oleh sponsor riset funding dari luar kampus gitu. Jadi si profesor punya dana, ngumpulin mahasiswa PhD, kemudian ngelola satu proyek penelitian. Nah, mahasiswa PhD biasanya ngambil banyak pelajaran tuh di riset itu, di riset grupnya itu, gitu. Dan satu mahasiswa PhD bisa ikut ke 2 kelompok riset, ketiga kalau dia sanggup, gitu. Tapi hampir semuanya fokus di satu aja kelompok aja. Kayaknya udah pusing banget, banyak banget tugasnya. Jadi memang harus wajib untuk ikut dari grup riset itu wajib, kalau di sana? Wajib banget. Kalau nggak ikut sih rugi banget sebenarnya, jauh-jauh ke sana nggak ikut, rugi. Tapi sebenarnya tuh masuk dalam mata kuliah itu nggak sih, Pak? Nggak masuk? Nggak. Itu kayak apa ya, nanti kan kalau kita mau lulus itu kan performance kita bakal dinilai ya. Nah, beberapa indikatornya itu kan ada dari performance kuliah, ngambil mata kuliah tadi. Terus yang lainnya performance buat ikut riset group gitu. Jadi sebenarnya bukan wajib ya, keharusan. Karena kalau mau lulus ya harus. Sebenarnya nggak tertulis wajib, cuman dinilai juga pada akhirnya nanti kalau mau lulus itu ya, Pak. Jadi biasanya kalau teman-teman saya itu semuanya itu tidak bekerja ketika PhD ini ya. Jadi justru ketika selesai PhD, mereka baru mau nyari kerja gitu.
Nah, si pencari kerja Heeh. biasanya kalau udah lihat di PhD, wah ini yang lamar lulusan S3. Nanti bakal dilihat pengalaman riset grupnya apa ya gitu. Oh, jadi memang pengalaman riset grup itu memang dilihat banget ya, Pak? Iya, Untuk kalau lulusan lulusan S3 juga ya. ya? Harus. Kalau Pak Taufik ikut riset apa di sana, Pak? Saya namanya ada Big Data, satu. Big data. Big Data, sama satu lagi itu namanya sebenarnya nggak punya nama sih, tapi topik ini proyek penelitian namanya racial injustice. Jadi kayak ketidakadilan ras ya. Apa, Pak? Mungkin tahu kejadian Mr. George Floyd ketika Maret 2020 Nggak tahu, Pak. di Amerika tentang ketidakadilan ras. Oh, Nah, iya, setelah iya. itu ada salah satu dosen buka peluang penelitian, diiklanin gitu, nyari riset asisten, saya ngelamar, seleksi, kemudian diterima jadi riset asistennya, nulis project bareng. Nah itu tentang ketidakadilan ras rasial itu. tadi. Ya. Berarti nggak melulu soal educational technology, Enggak, Pak? itu bagusnya di Amerika. Oh, Jadi gitu. kalau kamu misalnya berminat belajar tentang, aduh, saya memang majornya educational technology nih, tapi kok saya berminat ke musik ya? Ambil aja sit in di musik gitu, di salah satu mata kuliah, tanya profesornya bisa sit in nggak? Kalau bisa, masuk kuliah, gitu, masuk ke perkuliahan mereka. Jadi bebas banget, besar banget peluang buat belajar hal lain di Amerika. Gitu. Jadi nggak terbatas kita majornya apa, harus mempelajari soal itu selama kita mau, jadi kita bisa ikut mata kuliah apapun yang ada di sana gitu. Iya, saya di sana ngambil bukan dual major ya. Majornya itu Instructional System Technology. Iya. Saya ngambil minor juga. Minornya itu namanya Media Art and Science gitu. Jadi belajar tentang media psychology gitu. Jadi Wih. tentang media, tentang jurnalisme kayak gitu. Awalnya sih pengen ke School of Music. Tapi kayaknya saingannya ketat gitu. Terus saya nggak punya talentnya luar biasa. Modal cuman gitar sama posting di Instagram aja nggak cukup. Saya pikir ini harus benar-benar punya bakat kan. Oh, memang ada seleksinya gitu ya, Pak, kalau mau ikut? Untuk yang tadi School of Music ya, Oh, ada kayak apa ya? Tes bakat. Portofolio. Bukan tes bakat. Jadi kita harus Oh, jadi tes bakat dulu. performance gitu. Saya nggak tahu kalau Zoom kayak gini gimana, kalau online kayak gini gimana seleksinya. Tapi teman saya ada, dia pemain cello gitu. Ketika mau masuk harus performance depan profesornya main cello gitu. Nggak tahu kalau online kayak gini. Makanya saya pikir saya nggak mungkin masuk nih kalau kayak gini. Ya udah nggak jadi Cari deh. yang lain yang berhubungan dengan art gitu kan. Oh ini ada nih media art and science. Ya udah, Art and Science. Art and science akhirnya. Media art and science gitu. Bisa dijelasin dikit nggak, Pak? Dikit aja sih, Pak. Kalau baik-baik nanti pusing soalnya. Kayaknya kata terbaik buat ngejelasin itu saya belajar tentang bagaimana konsumen media merespon apa yang ada di dalam media gitu. Baik dari elemen-elemen multimedianya termasuk suara, visual, terus bahasa, gesture kayak gitu. Terus apa yang dipersepsikan oleh konsumer atau penonton atau audiens, nah itu yang kita investigasi, kayak gitu, pelajari. Gitu sih generalnya. Keren sih, Pak. Keren banget. Tapi kayaknya pusing juga ya, Pak. Lumayan sih, banyak statistikanya soalnya. Itu, Pak, tapi kan dulu juga ngajar statistika. Sedikit-sedikit kepake lah ya. Sedikit-sedikit kepake. Tapi saya merasa bersalah loh dulu ngasih tugas, ternyata waduh nggak enak juga ngerjain tugas. Banyak banget soalnya, Pak. Gini. Ya, itu. Jadi kayaknya saya kena semua. karma deh. Ini kayaknya karma saya ngasih tugas banyak ke mahasiswa, akhirnya saya juga kena tugas. Ahlinya merasakan juga, Pak. Oke, Apalagi yang tulis tangan. Pernah gitu? Enggak sih, Pak. Bukan Bapak. Enggak, kan saya. Itu dosen lain itu. Balik lagi soal ke University Indiana, Pak. Ya, Selama udah berapa tahun, Pak, di sana? 1,5 tahun. 1 tahun, masih panjang ya, Pak ya? 1/3 setengah. perjalanan, Iya, iya. 1/3 perjalanan. Pengalaman apa, Pak, yang paling mengesankan waktu kuliah di sana?
Dari sisi akademik, kalau di kampus paling mengesankan itu, jadi saya ketemu dengan orang-orang yang dulu nulis buku yang saya baca. Wih, Nah itu iya. dari sisi akademik ya. Maret 2020 kalau nggak salah, tanggal 8 apa 10 ada konferensi kan. Iya. Kita yang ngadain student organization gitu. HMJ-nya kampus lah. Tapi buat yang S3, S2 gitu. Kita ngundang penulis, wah ternyata yang penulisnya tuh, pembicaranya tuh adalah penulis-penulis buku yang dulu pernah saya baca. Dan saya punya kesempatan ngobrol langsung gitu. Waduh ternyata sekedar berkepas, saya dulu waktu S2 sering baca buku Bapak gitu. Wah, dia sangat senang mengapresiasi bukunya sampai dibaca Sampai jauh ke Indonesia. ke Indonesia. Itu mungkin dari sisi akademik. Dari sisi Non-akademik nih. non-akademiknya, yang paling berkesan kayaknya ini kali ya. Manggung. Oh iya. Itu. Ada manggungnya juga, Pak? Ada, waktu itu ada kayak musical performance gitu dari School of Education. Saya ikut partisipasi, main gitar depan orang. Ya kayak gitulah. Itu kayaknya. Kayak pensi gitu di sana? Pensi, Oke. pensi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu. Market saya beda. Iya kan, Market udah saya SD nggak, 40 Pak? tahun ke atas. Bukannya ke bawah. Kayak Itu di sana Bapak dari Indonesia Bapak sendiri atau emang ada temennya juga? di kampus itu. Yang seangkatan? Oh, yang seangkatan. Seangkatan ada 3 orang. Educational Technology Oh, juga? enggak. Oh, beda major? Beda di majornya. Ada di environmental science, ada di bisnis. Tapi kalau saya totalin itu sekitar ada 20 mahasiswa Indonesia yang di situ ya. Yang di Indiana itu. Lumayan juga sih Pak, 20 bisa buat jalan-jalan bareng. Lumayan. Nggak sepi-sepi banget gitu Pak? Nggak sepi banget. Jadi maksudnya kalau Idul Adha, Idul Fitri enggak. Itu udah pandemi. Idul Adha Oh masih iya, bisa. pandemi juga. Masih bisa gathering kayak gitu. Tapi pembelajarannya online juga kah atau enggak? Sampai sekarang sih online. Makanya saya masih bisa di sini. Oh iya ya, makanya bisa Masih pulang, bisa. bisa ketemu sama kita soalnya Iya, online itu ya? Online semua. Tapi katanya sekarang udah bergulir vaksin, Iya. mulai divaksin. Jadi mulai menargetkan kapan ya kira-kira bisa tatap muka lagi gitu. Kemungkinan Maret atau kalau Maret belum siap mungkin semester depan gitu. Tapi ada rencana buat tatap muka tahun ini. Udah direncanakan Iya. juga di sana. Berarti akan segera balik juga ini Pak ke Amerika? Ya insya Allah Rabu depan. Wih, Amin. safe flight ya Pak. Amin, amin. Oh ya, jadi sebenarnya kemarin itu sebelum kita take ini, kita udah buka Q&A Pak di official account-nya Instagram-nya Oke. jurusan. Nah itu ada beberapa teman-teman yang tanya-tanya juga, mereka kepo-kepo juga tentang studi di luar negeri gitu. Iya. Saya coba cek lagi ya Pak. Kemarin sih terakhir saya cek ada sekitar 4.000-an yang tanya gitu. Oh, 4.000. Kita jawab nomor 1.000 kalau itu. Sampai besok nggak jadi terbang Pak. 4.000 gimana inbox-nya itu? Makanya. Sebentar ya Pak. Iya, iya. Agak bingung juga ini milihnya, soalnya banyak banget nih. Pilih paling mudah. Pilih yang paling mana? Bener banget, bener banget. Pertanyaan pertama, ini jadi teman-teman maaf ya kalau misal ada yang nggak dibacain, nanti bisa langsung tanya sendiri, bisa DM di Instagram ya Pak ya? Oh ya, saya jadi terkenal tuh akhirnya banyak yang minta fallback tuh. Oh, gara-gara di-mention gitu ya? Iya, 3 hari ini. Great juga ya teman-teman tab ini. Pertanyaan pertama dari ini agak susah nih namanya. @mrblsky. Susah banget Pak ini namanya Pak. Ini dia tanya, culture shock dari segi pembelajaran dan rutinitas di sana itu apa sih Pak? Culture shock. Iya, culture shock-nya. Wah kaget banget nih. Apa ya? Culture ya. Mungkin makanan kali ya. Mungkin makanan sih. Makanan Indonesia tuh kayaknya makanan paling enak sedunia gitu. Banyak yang bilang gitu. Banyak yang bilang gitu, bener. Culture shock itu makanan, aduh apa ya, homesick sekali. Selain karena keluarga ya, saya tentu sangat kangen keluarga. Itu adalah makanan gitu.
mungkin Separah itukah Pak makanan di sana? oh ya karena micin itu kan adiktif sekali. Saya sebulan tidak makan micin saya sangat Sangat pusing. pusing tuh kayak wah udah. Jadi nanti kalau mau terbang jangan lupa bawa. Oh udah dong. Udah. Saya udah beli berapa kilo itu makanan. Tapi untungnya di kota ini Bloomington itu ada Iya. satu kafe namanya Cafe Bali. Oh yes. Nah Cafe Bali walaupun rasanya nggak seperti di sini ya, Tetap beda. tetap beda banget standar lah. Tapi ada makanan kayak nasi padang, rendang, sama rawon itu ada di situ. Karena yang punyanya orang Surabaya, jadi mungkin sebulan sekali saya ke sana ngobrol pakai bahasa Indonesia sambil makan. Nah itu paling mungkin yang akhirnya culture shock yang tadi makanan tadi rada terobati dengan itu. Bisa ngobrol sama orang Bisa Indonesia. ngobrol dengan orang Indonesia, makan masakan Indonesia itu jadi obat. Kalau soal culture shock soal pembelajarannya Pak, apakah nggak ada? Oh udah nggak ada, biasa aja gitu. Oh ada banget, saya ini kan pertama kali menempuh pendidikan di luar negeri ya. Bahasa itu pertama, bahasa ya. Jadi ketika mau ngejawab pertanyaan dari teman yang lain atau dosen, agak mikir dulu ini ngomongnya kayak gimana ya sebelum ngomong. Oh baru kesini ngomongnya, baru disiap. Kayak kita tuh kayak nyiapin dulu apa yang mau diobrolin, baru 5 detik kemudian kita nyampain apa yang mau kita sampaikan. Translate dulu nggak Pak? Translate di sini aja. Kata-kata terbaiknya apa ya, baru disampaikan. Biar nggak ada perbedaan persepsi gitu ya Pak? Iya benar, karena kan Amerika tuh kayak apa ya, salah satu negara tujuan imigran gitu. Jadi banyak sekali budaya di sana gabung jadi satu. Teman saya pun kalau dijumlahkan mungkin sedikit orang Amerika aslinya ya. Ada yang dari benua ya Eropa, Australia, Asia terutama dari Cina, Taiwan itu banyak banget. Jadi kalau ngomong tuh benar-benar harus apa ya, kita tuh harus hati-hati ini bakal nyinggung nggak, bakal bersinggungan dengan budaya mereka atau enggak. Kayak gitu. Terkadang kan beda latar belakang budaya juga beda kan, yang membuat tersinggung mereka apa. Kadang menurut kita biasa, tapi menurut orang lain, wah ini nggak bener nih. Gitu. Iya, kalau kita kan kalau ketemu orang belum kenal gitu di halte langsung aja punya anak berapa gitu. Maksudnya nggak segitu banget. Ujung-ujungnya nanya keluarga kan udah. Iya. Apaan udah, sih? itu udah umum gitu. Tapi kalau sama teman-teman dari Amerika atau dari Eropa mungkin itu sangat privasi sekali. Privasi gitu. banget. Terus ini ada lagi Pak, soalnya ada 6.000 jadi kita agak cepet ya Pak. Oh iya, langsung 1.000 aja. Ini pertanyaan dari Alvernaneta. Dia mau tahu sejauh ini apa yang menjadi daya tarik utama untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Mungkin yang dimaksud daya tarik utama. Yang untuk melanjutkan ke S3 di luar negeri gitu. Daya tarik utamanya. Daya tarik utamanya sih sebenarnya kalau menurut saya alasan kita belajar ke luar negeri ya, itu cukup dari hal simple loh. Misal gini, kalau kita suka drama Korea, ngefans banget, itu nggak apa-apa jadi alasan buat belajar ke luar negeri aja. Udah nggak apa-apa, aduh kayaknya pengen S2 di Korea deh, gara-gara drakor. Pegang aja motivasi itu. Nanti juga sering waktu motivasinya bakal jadi lebih baik, terus usaha kita bakal lebih keras kayak gitu. Nah jujur awal waktu saya milih Amerika itu lebih ke dulu itu ada serial film namanya Silicon Valley, itu tentang teknologi gitu lah. Wah kayaknya benar-benar center of technology in the world itu di situ loh. Di Amerika. Di Amerika itu, dan terutama di situ perusahaan segede Facebook, Microsoft semuanya ada di situ. Kayaknya itu bakal jadi daya tarik gitu. Itu salah satu daya tariknya. Tapi seiring waktu, wah alasan-alasannya berganti-ganti, akhirnya motivasinya juga yang makin naik gitu buat ngejar ke Amerika. Oke. Jadi dari hal kecil itu tadi kalau misal kita jaga, kita pupuk motivasinya, bisa banget buat jalan menuju ke sana ya Pak ya? Iya, kalau kalian suka Jepang, wah Jepang budayanya asik ya. Udah aja
pegang mimpi itu, kayaknya enak belajar di Jepang. Gak apa-apa, dari itu aja, enak belajar di Jepang. Nanti kalian mulai berusaha, Cari-cari cari-cari beasiswa. peluang di sana. Terus kayaknya ini last question. Dari 4.000 pertanyaan, 3.999 pertanyaannya kayak gini semua sih, Pak. Gimana kiat-kiatnya untuk membangkitkan motivasi belajar di luar negeri? Tips and triknya juga itu gimana? Kiat-kiat membangkitkan motivasi. Iya. Apa ya? Kiatnya Motivasi buat belajarnya gitu. motivasi awalnya kayaknya yang tadi deh, gara-gara nonton itu, nonton satu serial tentang gimana seseorang berupaya buat mengembangkan satu teknologi di daerah namanya Silicon Valley. Nah, dari situ saya terinspirasi, kayaknya Amerika ini memang negara penuh penuh kesempatan, penuh peluang gitu. Dan pas saya ke sana juga ternyata yang namanya educational technology itu hal yang diketahui banyak orang gitu. Ketika di sana banyak sekali kesempatan buat misalnya melakukan internship, melakukan kerja profesional. Perusahaan-perusahaan besar itu udah nggak aneh lagi dengan yang namanya educational technology. Sedangkan di Indonesia kan kadang masih apa sih teknologi pendidikan? Itu masih kayak masih belum populer ya. Belum populer gitu. Nah, di sana sangat beda. Mungkin itu kali ya, gara-gara educational technology itu dari sana, akhirnya mereka benar-benar sudah sangat familiar dengan itu. di sana. Kayaknya waktu motivasinya yaitu selain tadi film, kayaknya di sana benar-benar pusatnya educational technology, bisa belajar banyak ke sana, kayak gitu. Jadi emang benar-benar ya dari kita sendiri yang bisa memotivasi ya, Pak ya. Iya. Kita maunya apa ya kita pupuk terus itu supaya bisa jadi motivasi. Benar. Menurut saya sih nggak ada alasan alasan buat keluar negeri itu bisa jadi apa aja gitu. Kalau kamu mau belajar ke satu negara, alasan sekecil misalnya saya pengen tahu tentang budaya orang-orang sana itu nggak jadi masalah gitu. Itu bisa jadi alasan buat kamu ngeraih impian belajar di luar negeri, kayak gitu. Mantap banget. Satu lagi sih Pak pertanyaan dari saya sendiri. Tadi katanya terakhir. Ini dari Q&A-nya. Ini terakhir dari saya. Oke, iya. Itu Pak, kalau saya pribadi tuh kayak melihat studi di luar negeri itu kayak jauh banget gitu Pak. Maksudnya kayak susah gitu loh. Dari masalah biaya ataupun administrasi di sana ya, kayak kita memandangnya tuh jauh banget dari kata tercapai gitu. Mungkin kan Bapak udah mencapai ini, sekarang udah melakukan studi di luar negeri. Sebenarnya sesusah itu nggak sih Pak? Kayaknya susah itu relatif ya. Jadi kalau kamu benar-benar kalau kamu benar-benar punya cita-cita buat belajar di luar negeri, yang saya rasakan memang tidak instan ya. Jadi waktu itu ketika saya punya niat belajar ke luar negeri itu sampai saya benar-benar lulus dan berangkat itu filosofinya seperti hujan yang netesin batu gitu. Makin lama makin bolong kan batunya, seperti itu. Kayak mengukir dengan air di atas batu kayak gitu. Hal-hal kecil tapi yang kita lakukan konsisten itu bakal ngedobrak halangan gitu. Nggak ada yang namanya privilege tuh, nggak ada kalau kita berusaha walaupun sekecil apapun tapi tetap konsisten. Itu yang saya lakukan waktu itu gitu. Jadi seenggaknya hari ini nyari kampus di sini gimana? Oh, saya kumpulin nih nama universitasnya. Besoknya saya coba negara ini kampusnya apa aja yang ada educational technology-nya gitu. Dari kalau saya cek email itu mungkin hampir ada 50 kontak profesor yang pernah saya emailin. Terus menerus gitu. Mayoritas memang nggak dibalas, tapi ada juga yang merespon, ada juga merespon dengan baik, ada juga merespon dengan misalnya, oh mohon maaf, kelompok riset saya sudah penuh, seperti itu. Jadi yang tadi, kalian asal konsisten, hal-hal kecil tiap hari, itu bakal membuka peluang yang lebih besar. Konsistensi banget. Konsisten, iya.
kayak gitu. Oke. Mungkin Pak Taufik ada closing statement buat teman-teman, pesan-pesan buat teman-teman. Closing statement ya. Em, Kayaknya bagi siapapun yang mau punya atau punya impian buat belajar ke luar negeri, kalian sudah jauh di depan saya ketika itu. Saya punya impian ke luar negeri itu tidak semudah kalian lah. Dulu waktu ketika S1 saya belum punya impian itu. Tapi kalau kalian S1 walaupun sudah lulus atau lagi S1 sudah punya impian ke luar negeri, kalian punya kesempatan jauh lebih besar daripada saya gitu. Asal diasah seperti bahasa, kemudian keterampilan lainnya. Nah, itu mulai diasah dari sekarang gitu. Kalau kalian suka di desain grafis, konsisten di situ sambil belajar bahasa Inggrisnya, videografi atau animasi yang lain-lainnya, itu mulai diasah, mumpung masih banyak waktu gitu ya. Itu aja kayaknya closing statement. Udah gitu aja. Oke, berarti sudah cukup. Oh gitu. Yakin, Pak? Iya, yakin. Oke, terima kasih Pak Taufik sudah hadir di sini. Sama-sama. Udah mau ngobrol bareng sama kita di EduTalk. Dan makasih banget buat teman-teman. Thank you so much. Buat kalian yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Dan kalian bisa komen juga kalau mau request tentang pembahasan apa yang bakal kita angkat di episode EduTalk yang selanjutnya. And if you dare to dream, you have to fight it to make it happen. Oke? Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share this podcast supaya teman-teman kalian pada tahu kalau di dunia ini ada jurusan keren banget namanya teknologi pendidikan. Bye-bye, see you on the next EduTalk.